Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Nukita Doni Josihaan dengan NIM 1801112393. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Jadi di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Aset, dosen pengampunya Bapak Zulkarnain SSMS. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa penyebab aset negara banyak yang hilang. Kementerian Keuangan atau Kemenq mencatat bahwa banyaknya aset negara yang hilang dikarenakan lemahnya atau buruknya pembukuan atau neraca keuangan di masa lalu, sehingga banyak aset negara yang hilang dan dikuasai oleh pihak swasta. Banyak sekali barang milik negara yang kalau menterinya ingin menjual tanah, ya udah dia asal menjual aja dan tidak ada sistem pengadministrasian sama sekali, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya aset negara yang hilang dikarenakan tidak adanya pembukuan atau pengadministrasian saat menjual tanah. Nah, dengan menteri yang asal-asalan menjual dan tidak adanya pencatatan apapun, itu membuat banyak aset negara yang hilang dan menjadi milik swasta. Nah, salah satu contohnya ialah Kompleks Wilayah Senayan yang tadinya milik negara namun sekarang sudah dikuasai oleh swasta. Dari kompleks sampai dengan Manggalawa Bakti TVRI, Hotel Hilton, Hotel Mulia, dan Plaza Senayan itu semua milik negara, namun tidak pernah dibukukan sama sekali. Waktu itu ketika lagi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah memiliki titel dan sudah mengklaim bahwa itu adalah milik mereka, sehingga tidak ada lagi waktu untuk membuat pembuktian bahwa negara lah yang memiliki aset itu. Dan sekarang ini pemerintah telah jor-joran untuk mendapatkan Hotel Mulia menjadi aset negara. Namun pihak swasta tetap boleh bekerja sama dengan negara. Namun aset ini tetap milik negara, bukan milik swasta. Nah, jadi berdasarkan yang telah dipaparkan oleh Kementerian Keuangan, penyebab utama dalam banyaknya aset negara yang hilang ini adalah lemahnya siklus aset pada poin inventarisasi aset, yaitu bukti kepemilikan aset ditunjukkan pada lemahnya siklus aset pada poin inventarisasi aset, yaitu bukti kepemilikan aset. Hal ini ditunjukkan oleh buruknya pencatatan atau neraca keuangan yang terjadi di masa lalu, sehingga aset negara banyak yang hilang dan dikuasai oleh pihak swasta. Nah, inilah pentingnya inventarisasi aset pada bukti kepemilikan aset yang dimiliki oleh negara. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu bagaimana solusi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Manajemen aset merupakan salah satu pengelolaan yang wajib dilakukan oleh negara terhadap aset yang dimiliki. Kemudian solusi yang dapat saya berikan supaya hal ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang ialah bahwa negara harus menguatkan 8 siklus manajemen aset, terutama pada bagian inventarisasi aset, yang dimana harus ada pembukuan pada apapun yang akan dilakukan oleh negara, baik itu mau dijual atau dibeli, sehingga semua pencatatannya telah ada. Jadi kalau misalnya ada pihak swasta atau pihak manapun yang mengklaim bahwa aset itu telah dimiliki orang mereka, pemerintah bisa membuktikan bahwa emang negara telah memiliki aset ini dan ada buktinya pada pencatatan. Nah, dengan adanya pencatatan yang selalu dicatat oleh negara pada saat beli atau menjual aset negara, ini akan meminimalisir risiko kerugian dalam hal ketika ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa ia telah memiliki aset ini. Nah, inilah pentingnya manajemen aset. Nah, dalam pengelolaan aset ini, negara dapat berhati-hati dalam menjaga kepemilikan aset-aset yang telah dimiliki, supaya tidak ada lagi kehilangan aset-aset yang berharga bagi negara, sehingga semakin banyak pula pemasukan yang akan diterima oleh negara kita. Pelaksanaan manajemen aset ini juga membantu meningkatkan keamanan aset-aset yang dimiliki oleh negara kita, lebih jika ada banyak aset yang harus dikelola. Jadi, pemerintah harus menguatkan 8 siklus aset, terutama pada inventarisasi aset, dan jangan pernah lupa untuk mencatat apa yang telah dibeli dan apa yang telah dijual oleh negara, terutama pada aset-aset yang telah dimiliki dan sangat berharga. Karena hal ini akan meminimalisir risiko adanya titel-titel yang akan diambil oleh swasta di kesempatan-kesempatan kecil.
Jadi sekian dari hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan pada tutur kata yang telah saya sampaikan selama saya menyampaikan jawaban ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.